Amin. Kita bernyanyi. Kita bagi berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang janjikan Allah kepada barang siapa yang mengisi dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari Matius 22, dimulai dengan ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel minggu kita ini diambil dari Imamat 19, dimulai dengan ayat 9 sampai dengan 18. Kita baca secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah palsu demi namaku, supaya engkau tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Tapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita patut merayakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ulang tahun peringatan, tahun berdirinya jemaat. 42 tahun silam berdiri jemaat kita. Sangat baik kita rayakan dengan hati yang ceria. Kita berdiri. Rayakan kasih rahmat-Nya, anugerah Tuhan pada umat-Nya. Semua kebutuhan kita diberikan karena kasih-Nya. Kuatkan persekutuan bagi semua jemaat-Nya. Hidup bertolong-tolongan dalam kasih setia-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Warta Jemaat Minggu 9 November 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan topik khotbah memelihara diri dalam kasih Allah, mangaramuti diri di bagasan holong niroha. Yudas 1 ayat 17 sampai ayat 23. 2. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-42 HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari ini Minggu 9 November 2025 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kebaktian dan Perjamuan Kudus diadakan seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7, bahasa Batak pukul 9.30, dan kebaktian sore pukul 17. Bagi warga jemaat yang sakit tidak bisa hadir ke gereja dan merindukan pelayanan perjamuan kudus, dapat memberitahukan kepada Sintua Wake untuk menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. 3. Retreat Seksi Perempuan. Pada hari Sabtu, Minggu 8-9 November 2025 telah berlangsung retreat Seksi Perempuan HKBP Mampang Perapatan bertempat di Ole Suite Hotel Jalan Babakan Madang nomor 99 Sentul Selatan dengan tema Kuat, Anggun, dan Berpengaruh 1 Petrus 3 ayat 4 dan subtema Seksi Perempuan Huria menjadi perempuan yang kuat, anggun, serta berpengaruh dengan membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Kegiatan ini didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH, dan Pendeta Suryani Ida Sihite, STH. 4. Amplop renovasi rumah dinas Huria. Pada hari ini, Minggu 9 November 2025, kita akan memberikan amplop perbaikan rumah dinas Huria untuk mendukung program Pokja renovasi. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur atau sumbangan dapat mentransfer melalui kiris Pokja yang tercantum di halaman terakhir warta. 5. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa bunga altar dan juga untuk seksi musik dari Bapak Donald Butar-Butar berupa 1. DI Box 2 buah, 2 kabel DI Box 25 meter 2 buah, 3 kabel monitor 3 meter 2 buah, dan kabel alat musik 3 meter 2 buah. Pemusik dan song leader berupa mixture 2 buah. Bapak Belpri Pandiangan berupa 2 standing mic. NN berupa 1 ampli monitor tipe Roland KC 150 dan 2 buah Micres Beta 58. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 6. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan
dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 7. Pertangyangan Week. Hari Selasa 11 November 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga R. Siadari, Boru Hutajulu di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga L. Limbong, Boru Simarmata di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 2 dan 4. 8. Persembahan diakoni. Hari Minggu 16 November 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 9. Penutupan kebaktian Week dan kategorial di tahun 2025. Pada hari Kamis 20 November 2025, pukul 19.30 WIB bertempat di gereja akan diadakan penutupan kebaktian Week dan kategorial di tahun 2025. Untuk itu diharapkan kehadiran semua yang akan mempersembahkan kur Week, paduan suara Maranatha, seksi remaja Naposo, seksi ama, seksi lansia, dan seksi perempuan. 10. PHD Gabungan Remaja dan Naposo HKBP Mampang Perapatan. Sehubungan dengan penutupan kebaktian kategorial di tahun 2025, maka pada hari Sabtu 15 November 2025 pukul 17 WIB di GSG akan diadakan pendalaman Alkitab Gabungan Remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. 11. Perayaan Kebangkitan Kaum Bapa. Pada hari Minggu 16 November 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan Kebangkitan Kaum Bapa dengan tema Allah mengasihi segala bangsa, Maleakhi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan subtema Allah mengasihi kaum bapa dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta Parheon, kaum bapa dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama, dan maju dalam pelayanan. 12. Konven Distrik. Pada hari Senin 10 November 2025 pukul 10 WIB di HKBP Cijantung akan dilaksanakan Konven Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Konven ini akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarpat. Dari gereja kita akan berangkat pendeta resort dan pendeta fungsional bersama keluarga. 13. Ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa 11 November 2025 pukul 17 sampai dengan 18.30 di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH, dan utusan seksi perempuan. 14. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi Dinas Huria pertanggal 8 November 2025 terlampir dalam warta. 15. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, Week 2, Rawat Jalan. 2. Pesta Robert Siahaan, Week 1, Rawat Jalan. 3. Sihol Ambarita, Week 1, Rawat Jalan. 4. Buah Hasudungan Silaban, Week 3, Rawat Jalan. 5. Sintua MG Hutajulu, Week 4, rawat rumah. 6.
Nyonya Deborah Sitanggang Borusihotang. Week 3 pemulihan di rumah. 7. Jamer Karo-Karo. Week 4 pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 16. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 17. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 18. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil untuk persembahan 1A, 1B. Ini
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Amang Inang, hari ini kita mengingat bahwa HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 6 November tahun ini genap 42 tahun. Oleh karenanya Amang Inang, ya karena kita tidak ada lagi sekarang perayaan khusus, tapi pada tanggal 6 malam kita lakukan, saya undang Amang dan Inang untuk menyalam saudara-saudara yang dekat dengan kita sambil menyatakan selamat ulang tahun gereja. 2, ya silakan Amang Inang. Ya, selamat ulang tahun HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati kita semua. Baik Amang dan Inang, dalam perayaan, karena kita dianjurkan oleh pimpinan kita juga bahwa setiap ulang tahun gereja harus diadakan ibadah syukur, dan itu makanya tanggal 6 kita lakukan. Tapi kita juga diingatkan untuk melaksanakan perjamuan kudus. Karenanya nanti setelah ibadah ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, adalah dari kitab Yudas ayat 17 sampai 23. Saya sengaja tidak bilang pasalnya karena hanya satu pasal. Dan Bapak Ibu kalau misalnya menemukan bacaan Yudas 17 sampai 23, itu artinya ayatnya ya, jangan bingung cari pasal 17 sampai 23, pasti tidak ada. Saya akan baca untuk kita sesuai dengan terjemahan baru edisi kedua. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bersuka cita di bulan November ini karena ulang tahun ke-42 jemaat kita, tetapi saudara-saudara pasti ingat juga bulan November pada tahun 1978. 18 November 1978 ada tragedi yang mengguncang dunia, di mana 912 orang mati massal di Guyana. Mati massal karena minuman yang disebut sama seperti yang biasa kita lakukan, minuman perjamuan kudus.
Pasti saudara-saudara ingat yang memimpinnya adalah Pendeta Jim Jones. Tetapi ternyata minuman yang disebut perjamuan kudus itu, ketika mereka diajak untuk menanti Tuhan, ayo persiapkan dirimu, ayo kita minum bersama. Ternyata yang mereka minum itu sudah dimasukkan dengan racun sianida. Silakan Bapak Ibu bisa baca tentunya di internet, barangkali kita juga bisa temukan. Saudara-saudara, itulah satu ajaran di zaman modern yang menggugah hati orang untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali atau penghakiman terakhir. Tapi mereka salah memahami tentang ajaran itu. Saudara-saudaraku, di sekitar kita pun pasti ada ajaran-ajaran yang tidak benar, yang mempengaruhi saudara-saudara dekat kita, atau juga mungkin kita dibuat ragu bimbang sedemikian rupa. Salah satu titik rawan yang biasa kita temukan yang menjadi alat untuk mengajak orang dan memecah belah di tengah gereja adalah baptisan, saudara-saudara. Baptisan itu lebih fokus lagi baptisan anak. Baptisan selam atau baptisan percik, di situ titik rawan untuk memecah belah gereja. Sedemikian ada lagi hal-hal yang lain, saudara-saudaraku. Apalagi kalau sudah sampai dengan jenis-jenis teologi yang berkembang. Sepertinya ada mengajarkan bahwa orang Kristen tidak akan menderita kalau benar-benar percaya kepada Yesus. Sebab Yesus itu adalah membawa kemakmuran. Lalu semuanya dianggap apa yang dilakukan harus membawa kemakmuran, membawa kebahagiaan semuanya. Tanpa duka cita, tanpa derita. Itu yang mereka ajarkan, saudara-saudara. Tapi mari kita simak dengan baik, apakah benar seperti itu Tuhan Yesus ajarkan di tengah-tengah dunia ini? Pasti tidak. Dan oleh karena itulah, saudara-saudaraku, kitab Yudas ini walaupun sangat singkat. Di awal tadi saya katakan jangan kaget kalau ada orang menulis Yudas 17 sampai 23. Jangan capek cari-cari di Alkitab kita, memang tidak ada secara langsung. Tapi itu karena pendeknya kitab Yudas hanya satu pasal, lalu ada kebiasaan juga tidak menyebut pasalnya, tapi langsung ayatnya, saudara-saudara. Itu karena dia pendek. Tapi jangan lupa, walaupun isinya sangat pendek, tapi isinya ini seperti petir di tengah malam, singkat tapi tajam dan membangunkan atau membangkitkan iman saudara-saudara. Ia menulis bukan dari menara gading, melainkan dari hati yang bergumul, melihat jemaat yang mulai goyah karena ajaran-ajaran yang tidak benar di sekitar mereka. Tadi kita sebut ya, ada disebutkan di situ pengejek. Ya, kemudian ada yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan, lalu ada pemecah belah, disebut manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Dan di situ tampaknya sudah mulai ada juga pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa inilah kalau ini masuk ke sini logika kita bisa memahaminya, itulah kebenaran. Kalau tidak bisa dicerna oleh logika, itu tidak kebenaran. Oleh karenanya, apakah Kristus itu atau Yesus itu bisa dicerna oleh logikamu? Jika tidak, berarti itu tidak benar. Kira-kira seperti itu mulai ada pengajaran di tengah-tengah mereka. Dan oleh karena itulah dia terpanggil untuk meneguhkan, mengarahkan, menunjukkan
ajaran yang benar kepada jemaat mula-mula. Saudara-saudara, Yudas juga adalah tokoh yang rendah hati untuk menyampaikan isi hatinya dan perannya. Jangan salah paham Yudas ini, sebab dia bukan Yudas Iskariot, bukan Yudas yang lain-lain, tapi dia adalah Yudas, saudara Yesus. Dia tidak memakai dirinya, membanggakan dirinya sebagai saudara Tuhan, tetapi dia mengatakan hamba Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat di ayat 1, saudara-saudara. Oleh karena itu dia menuliskan untuk semua orang yang mau tentunya mendengarkan. Disebutnya terpanggil, dikasihi dalam Allah Bapa, dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Simak di ayat 1-nya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Dari panggilan itu ada disebutkan di sini dipanggil, dikasihi, dan dijaga. Itu adalah pesan yang mengingatkan semua orang di tengah-tengah penderitaan atau di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran yang mengganggu atau yang mau merusak. Ada yang memanggil, yaitu Tuhan, dan kamu dikasihi oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. 3 kata ini yang merupakan identitas orang Kristen di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan. Dipanggil, dikasihi, dan dijaga. Wah, hebat Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita, jiwa kita. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan. Harus kita tanamkan dalam hati kita untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu di tengah-tengah dunia. Ayat 21 saya baca, peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan dari sinilah diambil saudara-saudara yang menjadi topik minggu kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama menurut ayat 17 sampai ayat 19, lupakanlah penggoda. Lupakanlah penggoda, jangan pautkan hatimu, tapi ingatlah firman Tuhan. Ingatlah akan apa yang telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah apa yang pernah diingatkan oleh semua para pengajar rohani. Ingatlah akan apa yang pernah saudara dengar langsung dari gembalamu. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Alkitab tentunya. Dan karenanya kita tidak boleh lepas dari Alkitab, saudara-saudaraku. Sebab kita akan kembali ke sini. Dan inilah salah satu yang menjadi dasar pembaharuan gereja oleh Martin Luther. Sola Scriptura. Semua orang harus tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karenanya reformator tidak capek, tidak merasa letih untuk menerjemahkan sedemikian rupa Alkitab ke bahasa daerah. Dan sampai sekarang saudara-saudaraku, LAI yang kita topang juga menerjemahkan Alkitab ke daerah-daerah. Kita tahu bahasa daerah di Indonesia sangat banyak. LAI bertugas untuk itu supaya mereka tahu dalam bahasa mereka, dalam bahasa kita masing-masing, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita tidak mudah digoda atau ditarik oleh ajaran-ajaran yang lain. Karena itu saudara-saudaraku, kita harus mengingat firman Tuhan, dan firman Tuhan itu
harus benar-benar memenuhi pikiran kita. Lalu ketika ada pun mungkin di tengah-tengah kehidupan ini ajaran-ajaran baru atau mungkin tren yang sangat hebat mengguncang, tapi kita tidak akan terpancing, kita tidak akan jatuh, saudara-saudara, sebab kita tahu ini kebenaran. Dari Alkitab ini kebenaran, bukan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan sedemikian rupa. Saudara-saudaraku, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak tergoda, lanjutkan dengan membangun diri. Tadi didasari, ingat firman Tuhan, ingat apa yang telah diajarkan oleh gembalamu atau pengajar rohanimu, ya, ingat apa isi Alkitab, lalu sekarang kita diajak bangunkan dirimu. Harus kita bangun diri kita sendiri. Jadi jangan hanya berpasrah diri sedemikian rupa, oh ya Tuhan akan melindungi aku. Ya Tuhan akan melindungi kita, tapi kalau kita tidak terima, kita tidak lakoni dengan baik, diri kita tidak terbangun, saudara-saudaraku, kita tidak akan kuat. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini firman Tuhan, saudara-saudara, mengingatkan kita semua. Saudara-saudara, membangun diri tentu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. 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 Bapak, Ibu, Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita istirahat sebentar untuk menata tempat duduk kita masing-masing.